Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Weekend ini hari Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Kalau di Eropa di sini hari Sabtu siang ya, Manchester United ini akan melakoni atau menjalankan pertandingan away ke Tottenham Hotspur Stadium di North London, menghadapi tuan rumah Tottenham Hotspur di pertandingan terakhir sebelum jeda internasional, di mana menurut gua ya penting untuk bisa mendapatkan hasil positif, paling tidak setidaknya tidak kalah. Kenapa? Karena ini akan membawa semacam kayak atmosfer dan juga mungkin mood, perasaan di dressing room, mental juga ya sebelum memasuki jeda internasional dan nanti setelahnya, karena bisa dibayangkan kalau Manchester United ini kalah pasti akan jadi bulan-bulanan media lagi selama beberapa hari ke depan ya kan, sampai dengan kembali dan sampai bisa juga memutar situasi. Manchester United menghadapi Tottenham Hotspur, tim yang saat ini juga sedang dalam performa bagus menurut gua ya, secara keseluruhan lah, secara rata-rata. Dan menurut gua ini akan menjadi sebuah tantangan yang besar bagi Ruben Amorim. Nah, kalau melihat Tottenham Hotspur di dua pertandingan terakhir di Premier League, mereka mendapatkan hasil negatif nih. Mereka kalah menghadapi Newcastle United away dan mereka kalah di kandang sendiri ketika menghadapi Chelsea. Walaupun setelahnya di kompetisi Eropa di Champions League mereka bisa menang 4-0 menghadapi FC Copenhagen. Hasil yang menurut gue juga mereka butuhkan ya, karena mereka baru mendapatkan 2 kekalahan beruntun. Lalu mereka ingin membalikkan situasi, membalikkan keadaan ya, mendapatkan kembali situasi yang positif begitu, dan mereka mampu melakukannya dengan baik menurut gua. Menang besar 4-0 dan juga clean sheet. Ini hasil yang menurut gua memang sempurna dalam tanda kutip untuk Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur sendiri semenjak awal Oktober ya, kalau secara keseluruhan gue lihat dari semua penampilan di semua kompetisi, mereka ini masuk nampaknya ya, walaupun mereka berada pada posisi yang cukup baik di Premier League, tapi secara keseluruhan ada mulai masuk ketidakstabilan menurut gue. Mereka sempat kalah di kandang sendiri menghadapi Aston Villa, mereka seri menghadapi Monaco 0-0, lalu mereka menang menghadapi Everton di pertandingan away ya 0-3, hasil yang fantastis. Tapi ketika balik lagi mereka ke Premier League, mereka kalah menghadapi Newcastle dan mereka kalah di kandang sendiri menghadapi Chelsea. Jadi kalau gue lihat tim asuhan Thomas Frank ini ada pada periode yang bisa dibilang tidak stabil, dan ini mungkin sesuatu yang Manchester United bisa manfaatkan. Ada beberapa pemain yang mungkin diragukan atau bahkan tidak bisa tampil ketika menghadapi Manchester United dari kubu Tottenham Hotspur. Ada Bergvall ini yang diragukan atau bahkan tidak bisa bermain ya. Lalu juga Bissouma, Dragusin, Kulusevski, James Maddison ya, cedera lutut. Dan yang tanda tanya adalah Muhammad Kudus, pemain yang menurut gue juga semenjak dia pindah ke Tottenham Hotspur tampil cukup baik. Pemain yang memang sebenarnya menurut gue memiliki potensi yang besar begitu, dan di tangan Thomas Frank di Tottenham Hotspur dia bisa lebih baik ya penampilannya, terutama di awal-awal kompetisi. Nah, ini diragukan untuk bisa tampil menghadapi Manchester United. Di pertandingan sebelumnya ketika mereka ini menghadapi, artinya di pertandingan sebelumnya di Premier League ya, ketika mereka di kandang sendiri kalah menghadapi Chelsea, pada saat itu ya Chelsea lebih banyak menyerang. Bahkan kalau kita lihat dari rating pemain Tottenham Hotspur, yang paling bagus itu adalah Vicario. Artinya kalau sampai tim, klub, pemain terbaiknya adalah seorang penjaga gawang, ya berarti tim itu berada pada tekanan dan penampilan yang tidak cukup maksimal. Dan kalau gue lihat statistik komponen pertandingan juga Chelsea nampak lebih dominan, tapi ada beberapa poin ya, ada beberapa titik, beberapa atribut di mana memang nampaknya ini yang menjadi kunci di pertandingan tersebut. Pertama adalah long ball.
Bagaimana akurasi long ball dari Chelsea ini lebih baik, hampir 2 kali lipat ya. Tottenham Hotspur 28% akurasi long ballnya, sementara Chelsea ini 49%. Lalu crossing juga seperti itu akurasinya. Tottenham Hotspur hanya 6%, sementara Chelsea hampir 4 kali lipat, 23%. Ini faktor-faktor yang menurut gue juga menarik untuk diambil sebagai mungkin komponen yang Manchester United bisa manfaatkan ya. Jadi long ball dan juga akurasi long ball dan juga akurasi crossing. Bagaimana dengan agresivitas di pertandingan, determinasi? Kalau gua nilai hampir sama ya, dari sisi tackling, persentase kemenangan tackling tersebut hampir sama, 60%-an antara Spurs juga dengan Chelsea. Lalu duels pun juga hampir sama yang dimenangkan, 69 berbanding 64. Angka-angka yang lain seperti clearance, interception ini juga clearance dan juga clearance ya, ini yang hampir sama. Sementara interception ini juga merupakan poin yang mungkin Manchester United bisa manfaatkan, karena pada saat itu Chelsea pun bisa unggul hampir 5 kali lipat. Interception Tottenham Hotspur 4, sementara Chelsea ini 17 kali. Dan dari situ yang akhirnya membuat XG di pertandingan ya, walaupun Chelsea ini menang 0-1 tapi mereka memiliki XG 3,6. Bayangkan mereka XG-nya bisa sampai 4 gol, lebih dari 3 gol ya, 3,6, katakanlah 3 sampai 4 gol. Ini merupakan angka yang luar biasa. Total shots pun mereka sangat dominan nih, 15 berbanding 3. Walaupun dari sisi ball possession hampir berimbang nih, 48% berbanding 52% untuk Chelsea. Jadi walaupun ball possession ini hampir berimbang, tapi Chelsea tampil lebih direct menurut gua, tampil lebih langsung, efisien ya, dan akurat. Dan ini yang harus Manchester United lakukan. Laga di hari Sabtu nanti ini menurut gua penting ya. Bagaimana saat ini Manchester United dengan Tottenham Hotspur ini beda peringkatnya. Tottenham di peringkat ke-6, Manchester United di peringkat ke-8, tapi bagaimana poin mereka ini sama, 17. Dan saat ini tim dari peringkat kedua sampai dengan mungkin peringkat ke-10 atau peringkat ke-11 ini posisinya beda-beda tipis semua ya. Poinnya tidak beda jauh, hanya beda 1 atau 2 atau bahkan 3 poin. Dan pertandingan-pertandingan seperti ini nih, pertandingan-pertandingan antara tim yang memiliki poin yang sama ini penting untuk untuk lebih bersaing lagi. Karena kalau Manchester United bisa menang, Manchester United pasti akan naik posisinya. Sementara Tottenham Hotspur akan turun dan akan tertinggal poinnya, akan mulai tertinggal poinnya. Dan ini menurut gue penting. Oleh karena itulah gue berharap Manchester United setidaknya jangan sampai kalah di pertandingan menghadapi Tottenham Hotspur. Ya, ini bukan pertandingan yang mudah, apalagi kalau melihat ini akan menjadi pertandingan away, dan melihat beberapa pertandingan antara Manchester United dengan Tottenham Hotspur head to head di antara keduanya. Dari paling tidak 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi, di semua stadion ya, karena termasuk juga final Europa League, Manchester United ini dari 5 pertemuan terakhir ya tidak pernah menang menghadapi Tottenham Hotspur. Sekali seri 2-2 di tahun 2024 ya. Setelahnya kalah semua di berbagai ajang yang mereka mempertemukan antara Tottenham Hotspur dengan Manchester United. Jadi secara head to head ini tidak bagus. Tapi menurut gue lagi-lagi ya, kalau Manchester United ingin supaya mendapatkan momentum yang bagus untuk menjaga situasi tersebut, bisa naik lagi posisinya ya, atau tetap menjaga keadaan berada di persaingan zona Eropa, mereka harus menang atau setidaknya jangan kalah. Manchester United sendiri sebenarnya punya modal untuk hal tersebut, di mana di 5 pertandingan terakhir mereka hanya kalah sekali. Menghadapi Brentford itu terjadi di akhir bulan September. Masuki bulan Oktober mereka menang 3 kali beruntun. Lalu di awal November mereka seri menghadapi Nottingham Forest, di mana pada saat itu mereka sebenarnya ada momentum mereka memegang 3 poin ya kan, sampai mereka hilang konsentrasi di 5 menit awal babak kedua. Jadi konsentrasi, fokus ini juga merupakan hal yang penting menurut gue di pertandingan nanti. Nah, bagaimana dengan perkiraan formasi? 3 back seperti biasa. Senne Lammens akan bermain sebagai penjaga gawang.
menurut gue. Lalu 3 center back, De Ligt gue lebih milih untuk di lini belakang dibanding Leny Yoro, Maguire dan juga Luke Shaw. 3 nama senior di pertandingan penting menurut gue menghadapi Tottenham Hotspur. Gue harapkan ini bisa meningkatkan konsentrasi dan juga karakter, terutama di lini belakang Manchester United. 4 pemain tengah, Ahmad di kanan, Casemiro, Bruno Fernandes, tidak ada pertanyaan ya, menurut gue jelas ada di lini tengah di sana. Dua pemain ini duo yang luar biasa. Lalu back kiri gue lebih memilih Diogo Dalot dibanding Dorgu. Ya, ini mungkin bukan situasi yang ideal, tapi inilah pilihan yang saat ini ada. Dalot tampil mengecewakan, tapi gue harapkan dia bisa ada peningkatan ya penampilannya. Yang menarik di lini depan, gue lebih memilih untuk menyimpan Benjamin Sesko dengan memainkan Bumo, Mason Mount dan juga Cunha. Kenapa? Tadi dikatakan bahwa butuh umpan-umpan jauh yang bagus, pemain-pemain yang bisa lari dari belakang menurut gue. Dan 3 pemain ini, Bumo, Mount dan juga Cunha, punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut, menyambut bola-bola panjang dari lini kedua Manchester United, dari Casemiro atau dari Bruno Fernandes ya. Ini menurut gue menarik, profil 3 pemain ini. Benjamin Sesko punya kapasitas itu, tapi menurut gue Benjamin Sesko mungkin lebih cocok juga untuk karakter yang berbeda gitu ya. Karakter untuk memenangkan lini tengah misalnya, untuk memenangkan duel-duel di sana. Menurut gue secara ringan amatiran, gue nilai tadi gue katakan ya, bagaimana bola-bola crossing juga. Oke, Benjamin Sesko memang punya tinggi badan yang bagus, tapi kalau kita lihat nampaknya di beberapa situasi di pertandingan sebelumnya itu tidak bisa menjamin gitu. Bukan berarti Manchester United tampil tanpa crossing. Manchester United juga beberapa kali tampil dengan crossing, tapi menurut gue ya tidak mesti harus dari Benjamin Sesko. Bisa juga situasi crossing itu dimanfaatkan oleh pemain-pemain lain yang menghuni lini depan Manchester United seperti Bumo, bahkan juga Cunha, atau bahkan dari lini kedua pun juga bisa menyebabkan kejadian atau situasi berbahaya di lini pertahanan lawan ya. Menurut gue seperti itu. Ataupun dari lini belakang juga bisa, misalnya Harry Maguire ya kan, dia maju ke depan di corner, tendangan bebas, seperti itu juga bisa terjadi sih menurut gue. Ya ini akan menjadi partai yang menarik. Insya Allah akan ada live commentary ya, jadi Sobat Fubolantit bisa bergabung di sana. Tapi bagaimana terkait dengan preview, formasi apa, perkiraan skor, gue harap mudah-mudahan bisa 1-2 untuk Manchester United. Tapi bagaimana menurut Sobat Fubolantit, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.